Ada firasat dari Pak Sarjo itu kalau anaknya jatuh sakit. Dia jatuh sakit itu dapat telepon dari rumah. Ya waktu itu Pak Sarjo sempat minta izin sama Bu Dewi, Bu, anak saya di kampung lagi sakit, Bu. Nah ditanya sama Bu Dewi, ini sakitnya apa? Sakitnya ini. Dia udah dibawa ke dokter belum? Udah, Bu. Nah terus bagaimana keadaannya? Ya udah mendingan, Bu. Ya kalau udah mendingan udah usah pulang kampung. Namun itu kabar pertama. Setelah 3 hari 4 hari semenjak sakit yang pertama udah mendingan, itu udah 4 hari udah mending ya. Sampai anak pertamanya tuh setelah 1 minggu jatuh sakit lagi. Dan sakitnya tuh beda lagi. Yang awalnya kan cuma sakit tipes, telat makan, padahal di rumah itu kan sudah ada semuanya. Yang keduanya, kabar dari istrinya itu kalau sakitnya itu aneh, nggak ada angin, nggak ada hujan. Anak itu kalau malam itu ketakutan sendiri. Ketakutan yang sempat membuat anak itu sering diam di kamar. Sampai yang namanya ketemu orang itu takut. Sakitnya itu bukan sakit fisik ya, tapi sakit mental. Ketakutan yang berlebihan, setiap malam itu ngigo sesuatu yang aneh. Sampai istrinya Pak Sarjo yang ngasih kabar ketika Pak Sarjo masih ada di rumah sang majikan. Itu tentunya kan mengkhawatirkan Pak Sarjo, anakku kenapa. Ini udah 3 atau 4 hari semenjak telepon itu terus tiap hari berdenging. Tiap hari istilahnya ada kabar kalau anaknya itu udah sering girap-girap sendiri, ngigo sendiri, ketakutan sendiri, sampai diem dan takut ketemu orang. Ya sampai lebih parahnya itu ketika udah 1 minggu tepat ya, sakitnya itu sakit mental itu sampai anaknya Pak Sarjo yang waktu itu ada di kampung bersama istrinya. Sakit itu bisa dibilang dia itu sering lari ke tempat yang angker. Ini kan lebih mencengangkan bagi Pak Sarjo, kenapa bisa sampai anak itu seperti itu. Sementara Pak Sarjo yang udah dapat kabar seperti itu minta izin ke sang majikan, tidak dikasih izin. Sampai Pak Sarjo yang saat itu ngerasa udah nggak bener ini, dia punya firasat itu udah ngerasa kalau ini pasti ada yang nggak bener ini dengan anakku. Pikirannya Pak Sarjo kalau itu anaknya itu kesurupan. Ngomong sama yang di rumah, Bu, tolong panggil siapa saja yang bisa ngelepasin sosok yang mungkin ngerasuki anak kita, Bu, dan tanya apa yang membuat dia takut. Itu udah seminggu emang istrinya itu ternyata udah nyari solusi ya lewat orang-orang pintar yang katanya itu memang ada yang sering mengganggu namun di dalam tubuh. Sering mengganggu, sering datang hilang dan sering ngajak pergi. Sampai para kiai, para spiritual itu udah diundang sama istrinya. Namun sosok itu seperti kayak datang dan pergi itu seenaknya saja. Yang lebih parahnya itu kan udah seminggu tadi pergi ke tempat angker. Nah di lain harinya udah 10 hari tepatnya itu Pak Sarjo itu udah pikirannya itu was-was banget. Undang-undang praktisi yang udah disampaikan juga ternyata udah dilakukan, kok anaknya masih sering main sendiri ke tempat yang angker. Udah gak mau kumpul sama teman-temannya, malah sering nyendiri, sering ngomong sendiri. Ya tentunya sebagai seorang bapak yang namanya Pak Sarjo ya mau gak mau harus pulang. Namun untuk beberapa kalinya Pak Sarjo minta izin dan diizinkan, sampai dia itu ya bisa dibilang ya kayak marah banget sama sang majikan. Bu, anak saya itu kayak gini, Bu, nyaris gila, Bu, masa saya tidak boleh pulang, Bu? Saya memang orang goblok, Bu, orang bodoh, Bu, tapi Bu, yo saya itu dikasih waktu buat jemput anak dan istri saya, Bu. Sampai akhirnya yang namanya Pak Andri itu bilang sama Pak Supri, antar itu Pak Sarjo, dan bilang sama dia, saya udah butuh orang kayak gitu, ngeyel, rewel. Hari itu juga yang namanya Pak Sarjo itu kayak dihentikan. Dan sebelum pulang, Bu Dewi itu nitip pesanan sama Pak Sarjo. Pak Sarjo, ini dari Bapak bilang sama Samban itu udah usah kerja di sini lagi. Terima kasih untuk dedikasi dan pekerjaan yang sudah membuat saya itu nyaman dengan pekerjaan Bapak. Ini ada sedikit uang untuk ya pengobatan anak Bapak. Itu uangnya tidak sedikit. Ada satu ikat itu 10 juta. Dan Pak Andri itu sempat manggil lagi, sebentar Pak Sarjo, itu berapa, Bu? 10. Bentar. Kamu kerja di sini berapa? Udah 10 bulan. Iya Pak. Ini sekalian juga buat lebaran kamu ya. Tapi kamu udah usah kembali ke sini. Pak, ini terlalu banyak Pak, udah. Aku udah mau ada orang kecewa dengan saya.
Itu yang didengar dan diingat oleh Pak Sarjo dari Pak Andri. Kamu udah kerja di sini, pokoknya saya ada kepingin ada orang yang bilang kalau saya itu orangnya pelit atau gimana. Memang saya memecat Bapak, tapi saya pun menghargai Bapak. Bapak yang seharusnya setahun, tapi Bapak sendiri yang ingin pulang, ya sudah silahkan. Tapi saya tidak butuh orang kayak gitu Pak, terus terang. Kalau mau kerja di sini ya ikut aturan sini. Maaf ya Pak Andri, saya tidak bisa kayak gitu. Ya udah, tidak apa-apa. Terima aja uang ini. 20 juta. 10 bulan kerja di rumah Pak Andri. Itu pun diterima sama Pak Sarjo yang waktu itu memang belum kepikiran sama sekali kalau ini ada kaitannya dengan pesugihan. Sama sekali tidak ada. Sampai di kampung halaman yang waktu itu diantar sama Pak Supri. Pak Supri sempat bilang sama Pak Sarjo, semoga anak Bapak cepat sembuh dan tidak kenapa-napa. Makasih doanya Pak. Dan Pak Sarjo, saya pesan satu lagi, ada apa Pak Supri? Mengundang praktisi yang mumpuni. Semoga anak Bapak tidak lagi ketakutan dan sehat walafiat. Makasih banyak Pak. Saya akan ingat pesan dari Pak Supri. Dan Pak Supri itu menurunkan Pak Sarjo itu jauh dari kampungnya, karena Pak Supri itu langsung balik. Dia langsung putar arah, dia tidak sempat mampir ke rumahnya itu, enggak. Jadi sekitar mungkin antara jarak di setengah jaman lebih lah. Diturunkan di area tukang ojek, itu pun ngojek yang Pak Sarjo. Dengan bekal yang dia bawa pakai tas ya, yang memang udah dikasih sama Pak Andri, itu dengan pakaian yang bisa dibilang semuanya masih bagus, itu dibawa sama Pak Sarjo, memang disuruh bawa juga. Termasuk kardus yang dia bawa itu, isinya pakaian semua. Sama di rumah. Ketika Pak Sarjo yang disambut istrinya, dan 2 anaknya yang sehat ini, bukan 1 anaknya yang sedang gangguan jiwa, enggak. Itu harapannya kan bapaknya bawa kardus itu kan oleh-oleh. Ketika dia buka pakaian, kecewa kan, tapi isinya enggak. Ketika buka 1 kardus yang lain, itu isinya uang 20 juta. Istrinya sempat kaget, Pak ini uang siapa Pak? Yaitu uang pesangon dari majikan saya Bu. Pak, majikan kita kok baik sekali ya Pak ya. Terus Bapak gimana? Maaf ya Bu, Bapak enggak bisa kerja lagi Pak. Lagi mana Pak nanti? Udahlah Bu. Mungkin itu udah rezekinya kita. Rezekinya Bapak kerja di sana cuma sampai di sini. Bapak memang ngeyel untuk bisa ngejenguk anak kita yang lagi sakit. Terus di mana Bu dia? Di dalam Pak. Saya kunci karena dia tiap hari ngamuk terus Pak. Astagfirullahaladzim. Ya udah Bu. Itu belum sempat dia buka baju, belum apa, langsung minta kunci kamar, ngelihat anaknya. Ketika ngelihat Pak Sarjo, takutnya minta ampun. Kalau pas aja cerita itu anaknya tuh kayak gini ya, itu di pojok kamar, pergi, diusir terus itu bapaknya, pergi kamu jangan sini, pergi kamu. Sampai Pak Sarjo itu nangis ya, anak udah nggak inget bapaknya kayak gimana sebagai orang tua. Nah ini bapak, pergi kamu pergi, diusir. Ketika dipegang ya tangannya, itu ditampik sama anaknya, kamu pergi, aku gak mau ketemu kamu jahat, pergi. Itu anaknya Pak Sarjo tuh berusaha meluk, namun anaknya berusaha melepaskan pelukan dari Pak Sarjo. Kamu pergi, jangan di sini, kamu setan. Itu yang terucap dari anak. Sampai Pak Sarjo, Bu anak kita kenapa Bu? Nangis itu Pak Sarjo. Sampai nangisnya Pak Sarjo itu benar-benar tidak berhenti ketika ngeliat anaknya. Anak itu selalu menatap tajam dan berusaha mengusir sampai pas itu dilempar bantal. Pokoknya ada yang ada di samping dia yang bisa dilempar, itu dilempar ke arah Pak Sarjo. Bapaknya sendiri. Itu kejadiannya hampir maghrib. Dan Pak Sarjo yang kala itu hanya bisa nangis ya. Ketika mendengar azan maghrib, dia sempat mandi dulu lah sampai sholat, meminta perlindungan sama Sang Pencipta, terus meminta petunjuk juga ada apa dengan anakku. Dia teringat akan pesan Pak Supri, cari praktis yang mumpuni. Setelah sholat maghrib itu selesai, dia bilang sama istrinya, Bu, Bapak mau keluar sebentar, tolong jaga anak sulung kita. Iya Pak, kunci saja pintunya. Bapak mau pergi sebentar, pergi kemana? Ke Pak Kiai. Namun bukan Kiai kampung kita ini. Bapak mau ke kampung yang jauh. Di sana ada Pak Kiai Soleh. Iya Pak, hati-hati Pak. Nah Bapak kesana pakai apa? Bingung Pak Sarjo. Nggak bisa naik sepeda, nggak bisa naik motor. Sampai hanya istrinya pun sempat keluar sebentar memanggil tetangganya yang barusan selesai sholat maghrib. Pak. Iya Bu, ada apa?
Pak, saya boleh enggak Pak minta tolong jenengan? Ada apa Bu? Ini suami saya mau ke tempat Pak Kiai Soleh. Bisa enggak Bapak antar suami saya? Ada apa Pak ketemu sama Pak Kiai Soleh? Anak saya Pak, itu kalau ketemu bapaknya itu kok kayak melihat setan. Ya udah Bu, sebentar Bu ya, saya ganti pakaian dulu. Tetangganya ganti pakaian, langsung datang mengambil, udah pakai motor, langsung diajak. Sampai di rumah Pak Kiai Soleh pun menceritakan apa yang dialami oleh Pak Sarjo dari anaknya tadi. Pak Kiai Soleh yang bersama anaknya itu ikut datang ke rumahnya Pak Sarjo. Itu sekitar hampir isya, karena kebetulan memang tidak terlalu jauh. Sebelum anaknya Pak Sarjo ketemu dengan Pak Kiai Soleh, sempat terdengar azan isya yang mana Pak Kiai Soleh sama anaknya itu meminta untuk izin sholat isya terlebih dahulu. Sholat itu di rumahnya Pak Sarjo, dan Pak Sarjo sama istrinya pun ikut menjadi makmum kala itu, sementara anak-anaknya jadi disuruh ngejaga kamar kakaknya. Yang satu memang dikunci di kamar. Setelah Pak Kiai selesai sholat isya, sempat berzikir, dan ketika selesainya itu sempat ngobrol sesaat. Pak Sarjo, boleh tidak saya menanyakan sesuatu? Iya Pak Kiai, ada apa? Pak Sarjo selama ini kerja di mana? Ya saya di kota Pak. Kerjaan sampean apa? Saya ini tukang kebun Pak. Nah terus ada yang aneh enggak Pak? Maksud Pak Kiai apa? Maksudnya sampean kan kerja sebagai tukang kebun. Kira-kira menurut sampean itu mungkin ada kaitannya dengan batal haram ya? Kata Pak Kiai Soleh itu menjelaskan Pak Sarjo. Batal haram itu apa sih Pak Kiai? Batal haram itu ya terkait dengan uang atau harta benda yang mungkin datangnya itu tidak sesuai dengan keringat sampean. Keringat gaji Pak maksudnya? Iya Pak Sarjo, gaji. Kira-kira gajinya sampean itu sesuai tidak dengan keringat yang sampean keluarkan? Kalau tukang kebun itu biasanya berapa? Ya kata majikan saya 2,5 Pak. Tapi kalau yang lain katanya cuman 1,5, ya kadang 2 juta. Itu udah bersih Pak, dan itu mentok Pak. Tapi kalau saya kerja selama di tempatnya Pak Andri sama Bu Dewi, itu tiap bulan tidak kurang dari 5 juta Pak, lebih. Iya. Nah sampai rumah ini ya kayak gini Pak, rubah ada ini ada itu sebagainya Pak, sampai punya motor. Dan itu yang ingin saya pertanyakan ke sampean Pak Sarjo. Intinya apa yang sudah sampean dapatkan itu kan tidak sesuai dengan keringat yang sampean keluarkan. Jadi anak Bapak ini ada kaitannya dengan tempat kerjaan Bapak yang mana orang itu atau majikan itu sengaja memberikan sampean sesuatu yang lebih, yang intinya ada udang di balik batu, yang tak lain meminta ganti rugi. Dan ganti ruginya apa Pak Sarjo? Anaknya sampean. Anaknya sampean itu diincar untuk jadi syarat pesugihan. Dan kalau anak sampean itu sampai meninggal, ya dia pasti akan jadi kaya raya. Anak saya Pak Kiai, iya. Karena itulah saya ngomong seperti ini sebelum saya mendoakan anak Bapak. Tolong bantu doakan saya. Dan kalau bisa undang warga sekitar. Buat apa Pak? Buat ikut ngebantu doa agar lebih mudah. Ketika yang namanya jamaah kan lebih mudah Pak Sarjo. Sesuatu yang bersamaan dibantu secara bareng-bareng kan lebih ringan. Iya juga ya Pak Kiai, udah Pak Kiai saya permisi. Sebentar, jangan gusuk-gusuk kayak gitu. Undang beberapa warga, ya laki-laki semua ya, untuk ikut baca Yasin sampai 7 kali. Kira-kira yang mau siapa? Pak Sarjo bingung, dia tidak tahu. Saya sudahlah, ya udah pakai saya permisi, saya mau undang warga yang akan saya sampaikan apa adanya. Pak Sarjo pun langsung pamitan menghampiri tetangga-tetangganya, Pak, tolong bisa bantu enggak Pak baca Yasin 7 kali di rumah saya. 7 kali, ada perlu apa sih ini Pak Sarjo? Saya tidak tahu, itu disuruh sama Pak Kiai. Ya Pak Kiai Soleh, ya udah saya mau Pak. Dan itu dengan mudahnya alhamdulillah ada sekitar 11 orang itu mau datang ke rumahnya Pak Sarjo. Setelah terkumpul 11 warga yang mau ikut berjamaah berdoa bersama Pak Kiai, Pak Sarjo itu disuruh masuk. Pak Sarjo, jaga anak Bapak, nanti di saat saya bareng warga ini membaca doa bareng-bareng, jangan sampai anak itu lepas dari genggaman Bapak.
Nah tapi Pak Kiai, anak saya kan kalau ngeliat saya tidak mau pakai, udah lakukan. Dan ada yang mau membantu Pak Sarjo, tolong pegangi anaknya. Ya Pak Kiai, saya Pak Kiai. Dan hanya 10 orang yang ikut bersama Pak Kiai, termasuk istrinya dan anaknya Pak Sarjo. Setiap Yasin itu dibaca 1 kali selesai, itu bawaan anaknya Pak Sarjo digenggam sama Pak Sarjo dan tetangganya, itu maunya berontak-berontak. Namun karena ya bagaimanapun juga Pak Sarjo ini memang ototnya punya, tetangganya juga punya, ya anak itu berontak bagaimanapun juga ya tidak bisa. Namun yang terjadi ketika Yasin udah 3 kali, anak itu bisa ngelepasin berontak, bahkan dia langsung menendang yang namanya Pak Sarjo. Bapaknya sendiri tendang, termasuk tetangganya. Jangan ikut campur kalian. Seperti bukan anaknya. Iya memang sudah kayak bukan anaknya lagi. Namun ketika anak itu berusaha untuk melawan bapaknya, tetangganya termasuk ibunya juga, ibunya sampai nangis, ya Allah nak, sadar nak, kamu itu anak ibu, kamu itu bukan setan, kamu anak ibu. Dengan tetesan air mata, pakai itu melihat, Bu, tolong Bu, ibu yang saat ini lagi berdoa sama Gusti Allah. Tangisan ibu, kalau masih ada air matanya, basuhkan ke mukanya dan sadarkan anak ibu. Iya Pak Kiai. Sebelum ibunya, nak sadar. Sebelum berdoa sebisanya. Istighfar sama salat Nabi, kata istrinya yang menceritakan ke Pak Sarjo. Saat itu seketika itu juga ya namanya anaknya Pak Sarjo itu jatuh pingsan. Jatuh, benar-benar jatuh. Sampai selesainya Yasin 7 kali itu sudah selesai, itu udah benar-benar pingsan, itu lama banget. Hampir mungkin lebih dari setengah jam. Namun Pak Kiai itu tetap menenangkan Pak Sarjo dan keluarganya. Pak Sarjo tidak apa-apa, dia cuma pingsan, tidak meninggal. Cuman saat ini anak bapak keadaannya kan kayak gini, ini kayak mati suri. Maksudnya Pak Kiai, mungkin bahasanya sukmanya atau rohnya itu lagi dibawa sama sosok pesugihan yang selama ini sudah terlanjur batal haramnya masuk ke anak bapak. Memang dia yang dituju. Iya Pak Kiai, tolong gimana Pak Kiai? Sudah, tidak apa-apa. Pak Kiai pun mengajak para warga, kita lanjutkan lagi. Iya Pak Kiai, aminkan saja. Disuruh mengaminkan seluruh keluarga itu yang di rumahnya Pak Sarjo, sampai mengundang warga yang lain yang ikut andil mendoakan di situ, mengaminkan semua doa yang Pak Kiai itu di hadapan anaknya Pak Sarjo yang saat itu sedang dalam keadaan pingsan. Penjelasan Pak Kiai ya kayak mati suri. Setelah didoakan dan diaminkan para warga, ya hampir 1 jam itu tidak sadar. Hampir 1 jam sampai doa itu selesai, anak itu baru sadar. Nah ketika sadar anaknya Pak Sarjo, yang diucapkan oleh anaknya Pak Sarjo itu manggil bapaknya, Pak pulang Pak, jangan di sana Pak, di sana setan Pak. Dalam keadaan mata terpejam, anaknya udah mengucap kayak gitu. Sampai ibunya pun, nak bangun. Ketika terbangun, Bu, bapak mana? Nah ini bapak kamu nak. Bapak dipeluk, nangis. Ya pas itu udah bisa ngelepasin kesedihannya, bahagianya. Setelah kondisi anaknya Pak Sarjo itu hari itu benar-benar sudah normal kembali. Pak Sarjo pun ya berterima kasih dengan seluruh warga, termasuk Pak Kiai Soleh terutama. Dan apa yang terjadi dengannya pun dijelaskan sama Pak Kiai Soleh. Kalau yang terjadi sama anakmu ini memang disengaja lewat apa yang dia berikan ke kamu. Teman dia sudahlah. Yang penting sterilkan saja. Jangan lupa sampean Pak Sarjo besok pagi ya buat selamatan. Mengundang beberapa warga untuk doa bersama dan bagi keluarga. Ya sebisanya lah, secukupnya. Nggak usah banyak-banyak, yang penting intinya selamatan untuk anak bapak yang alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Iya Pak Kiai. Saran dari Pak Kiai yang sampai jam 11 malam itu baru clear, ini baru selesai. Pak Kiai pun hanya pamitan yang sama anaknya juga. Alik. Anaknya masih remaja. Pak Sarjo yang alhamdulillah bahagia banget. Anaknya udah kembali sehat, esok harinya pun selamatan sesuai dengan arahan Pak Kiai. Selamatan semuanya. Sampai 1 minggu 2 minggu keadaan itu udah benar-benar berubah. Setelah kurang lebihnya hampir 2 mingguan lebih, tepat jatuh bulan puasa Ramadan waktu itu, Pak Subri itu balik menemui Pak Sarjo. Sampai
Ya Pak Sarjo sendiri sempat kaget kedatangan dari Pak Supri. Tumben Pak Supri puasa pertama udah pulang. Pak Sarjo, aku mau cerita sama sampean. Ada apa ini Pak Supri? Anaknya Bu Dewi, anaknya Pak Andri. Sejak sampean pulang itu ya, esok harinya itu anaknya Pak Andri itu meninggal. Dan meninggalnya sama tahu, itu di belakang gudang yang dulu sampean ngambil alat-alat berat. Itu dia itu kayak ada yang mukul. Ini ada pelipisnya itu berdarah, kayak ada yang mukul tuh jatuh. Namun ya bagaimana mungkin, masa Mbak Ina Mbak Atul ada yang sampai segitunya lah sama anaknya majikan. Tapi anak itu benar-benar berdarah. Nah yang lebih ngerinya lagi ketika jenazah itu dimandikan ya, itu ada luka lebam di bagian leher, kayak ada yang nyekik. Nah saya mengira ya mungkin inilah yang namanya Pak Andri dan juga Bu Dewi itu pasti pelaku pesugihan. Lah terus sampean kenapa sampai kesini ngabari kayak gitu Pak? Ya ini saya ingin menanyakan, apakah dulu kamu ketika pulang itu melakukan apa yang saya bilang? Iya Pak Supri, saya benar langsung datang ke Pak Soleh dan alhamdulillah malam itu juga clear anak saya. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya dia udah puasa hari ini termasuk saya dan keluarga. Ya alhamdulillah. Terus sampean ini gimana Pak Supri? Ya saya sendiri ya rencana sih nanti habis lebaran ini saya mau berhentilah. Saya tidak mau kerja di situ. Saya takut juga nanti kenapa-napa istri dan keluarga saya jadi tumbal kayak sampean. Saya maaf sama sampean Pak Sarjo, yang secara tidak sengaja saya udah ngajak sampean yang membuat nyawa anaknya sama itu nyaris jadi tumbal. Saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Iya Pak Supri, ini semua bukan salah Bapak. Bapak itu udah berusaha baik sama saya, keluarga saya udah menawarin kerjaan sampai saya udah sampai seperti ini, alhamdulillah. Terima kasih sebaliknya juga untuk sampean Pak Supri. Dan semenjak kabarin dari Pak Supri pun memang sempat melanjutkan pekerjaan sampai hari raya yang hanya dia pulang. Dan memang benar apa yang dikatakan Pak Supri, dia tidak lagi kerja, yang intinya menjadi sebuah pengalaman bagi Pak Sarjo atau Pak Supri bahwa majikannya benar-benar pelaku pesugihan yang secara tidak langsung sudah dibuktikan oleh Pak Supri. Salah satu anak sang majikan meninggal dalam keadaan tidak wajar. Sebuah pengalaman dari Pak Sarjo yang juga ada narasumber yang lain seperti Pak Supri, tetangganya juga. Ini semoga menjadi pelajaran untuk kita semuanya agar selalu waspada dan hati-hati dengan kebaikan orang yang tidak wajar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya kita selalu waspada dan berdoa semoga semua mara bahaya itu dijauhkan dari kita yang selalu mengingat akan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya akan dalam keadaan baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.